Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami berjudul Studi Korelasi Agama dengan dosen pengampu Bapak Catur Widiatmoko. Adapun tim dari kelompok 4, pertama Nada Agustina, Nivita Wulandari, Muhammad Hernandi, Risa Andini, dan Rahmadini. A. Penelitian studi korelasi. Penelitian korelasi menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran kovariasi di antara variabel yang muncul secara alami. Tujuan penelitian korelasi adalah untuk mengidentifikasi hubungan prediktif dan menggunakan teknik korelasi atau teknik statistik yang lebih canggih. Hasil penelitian korelasi juga mempunyai implikasi untuk pengambilan keputusan, seperti tercermin dalam penggunaan prediksi aktuarial secara tepat. Penelitian korelasi melibatkan pengumpulan data untuk menentukan apakah dan untuk apa terdapat hubungan dua atau lebih variabel yang dapat dikuantitatifkan. Penelitian korelasi memfokuskan usahanya dalam mencapai informasi yang dapat menerangkan adanya fenomena yang kompleks melalui hubungan antar variabel, sehingga peneliti juga dapat melakukan eksplorasi studi melalui teknik korelasi parsial. Penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik untuk para peneliti yang hendak menggunakannya. Pertama, penelitian korelasi tepat jika variabel kompleks dan peneliti tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. 2. Memungkinkan variabel diukur secara intensif dan setting lingkungan nyata. 3. Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi signifikan. B. Pengertian agama. Menurut KBBI, agama adalah suatu ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah terkait pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Menurut Elizabeth K. Nottingham, dalam buku Jalaluddin, agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Sedangkan menurut Max Muller, dalam buku Alan Menzies mengatakan bahwa agama adalah suatu keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami yang maha tak terbatas melalui berbagai nama dan perwujudan. Jadi agama adalah suatu kepercayaan dan penyembahan terhadap kuasa dan kekuatan sesuatu yang luar biasa di luar diri manusia. Baiklah, saya Nada Agustina ingin melanjutkan pembahasan. C. Korelasi antara agama Islam dan Kristen. Yang pertama, 1. Teologi dan relasi keagamaan. Isu penting yang mendasari relasi antara umat Islam dan Kristen adalah berkaitan dengan pandangan teologi pihak masing-masing. Pandangan yang bersifat teologis ini oleh para pendukungnya diideologikan dan diabsolutkan sedemikian rupa. Terdapat contoh yang dapat dijadikan saksi atau bukti bahwa sikap dan tindakan ini Imperium Romawi pada masanya telah memberlakukan konsep yang disebut Pax Romana. Konsep ini menekankan pemisahan atau pembagian dunia ke dalam lingkup dunia damai dan kacau. Tetapi ketika Kristen menjadi agama negara resmi, konsep Pax Romana beralih menjadi Pax Christiana, suatu peralihan dari pandangan yang bercorak politis kepada pandangan yang bercorak spiritual. Islam juga mengenalkan konsep pembagian dunia ke dalam Dar al-Islam, wilayah damai, dan Dar al-Harb, wilayah perang. Dar al-Islam adalah wilayah-wilayah yang berada di dalam kekuasaan Islam, dan Dar al-Harb adalah wilayah-wilayah yang berada di luarnya. Konsep Dar al-Harb ini digunakan oleh Islam antara lain sebagai label bagi dunia barat, secara langsung atau tidak. Yang harus diakui dari pemerintahan Islam adalah tentang jaminan keselamatan yang diberikan kepada non-muslim. Jaminan keselamatan atas non-muslim dalam Islam dikenal dengan konsep al-zimmah,
Pemerintah Islam memberikan perlindungan bagi penganut agama lain dengan cara menarik ziyah, sejenis pajak kepala. Tindakan ini menjadi standar perlakuan Islam kepada kaum Yahudi dan Kristen yang selanjutnya dikenakan juga kepada penganut agama-agama lain. Membandingkan dua pandangan di atas, perubahan yang terjadi dalam Islam terutama berada pada level muamalat, hubungan kemanusiaan, sedangkan pada level doktrinalnya seperti terdapat adanya keselamatan di luar Islam, masih menjadi perdebatan di kalangan internal umat Islam. Kesimpulan dari yang dijelaskan tadi yaitu korelasi menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran kovariasi di antara variabel yang muncul secara alami. Tujuan penelitian korelasi adalah untuk mengidentifikasi hubungan prediktif dengan menggunakan teknik korelasi atau teknik statistik yang lebih canggih. Penelitian korelasi memfokuskan usahanya dalam mencapai informasi yang dapat menerangkan adanya fenomena yang kompleks melalui hubungan antar variabel. Korelasi antara agama Islam dan Kristen dari segi teologi dan relasi keagamaan, yaitu isu penting yang mendasari relasi antara umat Islam dan Kristen adalah berkaitan dengan pandangan teologi masing-masing pihak. Pandangan yang bersifat teologis ini oleh para pendukungnya diideologikan dan diabsolutkan sedemikian rupa. Sedangkan yang dapat merusak relasi antara umat Islam dan Kristen adalah persoalan politik. Politik dan relasi keagamaan. Relasi antara umat Islam dan Kristen dimanapun di dunia ini tidak pernah dalam keadaan vakum. Isu-isu politik adalah salah satu di antara faktor yang berhubungan erat dengan masalah relasi antara umat Islam dan Kristen. Pernyataan yang bernada Kris selama ini mengatakan bahwa konflik-konflik keagamaan hampir selalu disebabkan oleh faktor non-agama, tetapi relasi ini secara tiba-tiba berubah apabila terjadi tarikan-tarikan ke dalam wilayah politik. Fakta yang demikian merefleksikan persepsi umum. Sesungguhnya dua kelompok ini secara historis tidak mengalami kesulitan untuk hidup bersama dan tidak ada ketegangan serta konflik di antara mereka. Pada abad ini, konflik dan ketegangan di Timur Tengah maupun Asia yang melibatkan umat beragama sudah jarang yang berkaitan langsung dengan masalah teologi dan praktek keagamaan. Ketegangan-ketegangan itu biasanya muncul dari cara kelompok-kelompok tersebut mempersiapkan status dan identitas dirinya. 3. Identitas personal dan loyalitas kelompok. Agama bukan saja merupakan sistem keyakinan dari praktek, tetapi juga merupakan faktor formatif identifikasi personal yang diakui masyarakat. Studi tentang etnitas telah menunjukkan bahwa loyalitas dan ikatan keagamaan merupakan suatu unsur yang kuat dalam membangun identitas etnis, bahkan bagi orang-orang yang kurang taat sekalipun. Sebaliknya, pada masyarakat yang identifikasi kelompok keagamaannya lemah, seperti di Eropa Barat, Amerika Utara, dan Asia Tenggara, relasi antara umat Islam dan Kristen cenderung kurang ditandai konflik. Hubungan-hubungan yang harmonis di antara mereka dapat bertahan relatif lama. Dalam masyarakat yang demikian, agama lebih bersifat individual daripada komunal. Kesimpulan dari yang dijelaskan tadi yaitu korelasi menggambarkan suatu pendekatan umum untuk penelitian yang berfokus pada penaksiran kovariasi di antara variabel yang muncul secara alami. Tujuan penelitian korelasi adalah untuk mengidentifikasi hubungan prediktif dengan menggunakan teknik korelasi atau teknik statistik yang lebih canggih. Penelitian korelasi memfokuskan usahanya dalam mencapai informasi yang dapat menerangkan adanya fenomena yang kompleks melalui hubungan antar variabel. Korelasi antara agama Islam dan Kristen dari segi teologi dan relasi keagamaan, yaitu isu penting yang mendasari relasi antara umat Islam dan Kristen adalah berkaitan dengan pandangan teologi masing-masing pihak. Pandangan yang bersifat teologis ini oleh para pendukungnya diideologikan dan diabsolutkan sedemikian rupa. Sedangkan yang dapat merusak relasi antara umat Islam dan Kristen adalah persoalan politik.